wanita tak sanggup dengan kemiskinan. Mohon maaf. Betul, Bu? Ibu-ibu tak tahan miskin, Pak. Coba lihat, waktu miskin. Bapaknya sering bilang ke ibu begini, sabar, Bu. Sabar, ini lagi ujian Allah. Allah sedang menguji kita nih. Ibu-ibu bilang apa? Apa sabar-sabar? Udah 15 tahun sabar kayak gini. Malu kita lihat sama istri-istri orang. Coba lihat istri PJ Gici itu. Baju ganti-ganti waktu pesta. Kita nggak ada ganti-ganti baju-baju itu aja. Karena kesannya begini, Pak. Wanita tak tahan dengan miskin. Laki-laki kalau miskin sabar banget. Urina hana. Kenapa orang perempuan tak sanggup miskin? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di awal langkah kita, mari untuk memperingati Maulid ini kita memperbanyak solawat. Tak perlu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menyebab Nabi nagebi di Allah mukjizat. Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi kecil, Nabi remaja, sebelum menjadi Rasul, kalau ada kelebihan namanya irhas. Kalau sudah menjadi Rasul, namanya mukjizat. Sebelum menjadi Rasul, namanya irhas. Kalau Allah berikan sesuatu kepada orang biasa, itu namanya karomah. Menyekan lambat Aceh, keramat. Ada juga satu lagi Allah berikan sesuatu. Bukan Allah berikan, dia tuntut sesuatu. Itu namanya sihir. Jadi, kadang-kadang nak urang keramat dengan selawat. Nak urang keramat dengan la ilaha illallah. Nak urang keramat dengan surat Al-Waqi'ah. Nak urang keramat dengan surat Al-Muluk. Nak urang keramat dengan Qul Huwallahu Ahad. Nyawa telung pegah keramat, baik nak bayang ada langit. Kadang-kadang kita bayang kalau orang keramat itu terbang, bisa jalan di atas air. Tidak. Saya kasihkan satu contoh. Ketika terjadi banjir bandang di Jawa Barat, ketika semua rumah luluh lantak, itu ada satu rumah di tengah-tengah banjir bandang itu tetap berdiri kokoh. Pada rumah tersebut dibuat hanya rumah semi permanen, hanya dengan papan-papan biasa. Tapi ketika rumah lain luntuh lantak dihantam oleh banjir bandang, rumah tersebut tetap kokoh berdiri. Kemudian diselidiki, ada apa dengan rumah tersebut? Ternyata rumah tersebut adalah rumah seorang janda tua yang di tempat tersebut diajarkan Al-Quran kepada anak-anak. Ternyata yang memberi karomah, diberikan keselamatan oleh Allah lewat Al-Quran yang diajarkan di rumah tersebut. Maka ditanya mana? Ketika terjadi tsunami 2004 di Banda Aceh, itu ada kejadian-kejadian aneh luar biasa. Pengakuan-pengakuan beberapa orang teman, coba bayangkan, ada wanita-wanita yang kemudian ketika dia memakai celana panjang yang ketat, bahkan kalau kita paksa buka pun susah, dia membuka pun susah, tapi hari itu diterjang oleh tsunami, dehah terbuka luwe-luwe. Tapi ada juga orang-orang yang hanya memakai kain sarung, yang hanya memakai rok biasa, ketika ditemukan jenazahnya, tertutup rapat auratnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Maka kita bisa dengan solawat, kita bisa diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin dengan apa yang kita baca. Maka dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, jadi Abu Daud meriwayatkan sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalas kepadanya 10 kali. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan membalas kepadanya 100 kali. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku 100 kali, akan Allah tuliskan 2 kata di keningnya. Kata yang pertama, Allah jauhkan dia dari sifat munafik. Dan kata yang kedua, Allah jauhkan dia daripada api neraka. Ketika berselawat. Jadi saya pernah baca sebuah kisah. Jadi sebuah kisah orang di laut. Bukan di laut, dia antar pulau. Jadi ada seorang nelayan. Nyoba ele, bahasa Indonesia bahasa Aceh le. Dumpu ya. Karena mana ulung kala, mana ada pejobu. Naik haji bahasa Aceh haji. Jadi ente ulung kala kedua panitia pi kurumpah bahasa Aceh. Ente menyada pegah bahasa Aceh nya yang kedua panitia nya bengeh. Cukup bahaya haji kan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nelayan, jadi ke nelayan, urang pelupah-pelupah bot tu. Jadi kepegah kisahnya dalam kitab, urang pelupah-pelupah bot antara pulau. Jadi igotnya, urang awam.
Igoknya yang gedepu selawat tipu sagai. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Karena dia membaca ketika hari Jumat dia mendengarkan begini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi dia urangnya igoknya tabe-tabe. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Tabe-tabe nyan baca tabe-tabe. Jadi ketika sebuah rombongan mau naik perahu dia, rombongan ini rombongan santri, rombongan tolabah. Dia urang-urang ber, termasuk memakai syurban dengan pakaian-pakaian pengajiannya. Ketika dia akan berangkat, dia orang-orang tersebut gedengar tu urang Tuhannya. Dia baca sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Getegur bu urangnya, "Bapak, lakai maaf bah. Kan lagainya cara baca selawat. Ki bancit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad." Nyan yang betul. Kan sallu alaihi wa sallimu taslima. Jadi di urangnya mengejaik kapal, berangkatlah kapal. Ada 100 meter kapal berangkat. Orang tua ini tua putra ke pegah bunuh. Allahumma shalli Muhammad sallu lam. Tua. Ketika tua, gehai uringan geplung tu. Tengku, putra yang betul bunuh. Tanpa sadar ketika dia berlari bertanya, dia berlari di atas air. Kekalan untuk dia urangnya. Hana payah dan kupuin baca-baca dia mesti urusan ron, lebih keramat ron daripada kamu lo. Ketika dia mengamalkan salawat, insya-Allah Allah berikan kelebihan dengan salawat. Kenapa bisa seperti itu Pak Ustaz? Allah jelaskan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu. Jangankan kita manusia, Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Rasulullah. Apalagi kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada kisah yang lain. Jadi kita begini Pak, biar rajin bersolawat. Kalau kita biasanya kan begini, setiap habis solat 3 kali. Kalau ada yang lebih 3 kali agak gemetar kita. Harus 3 kali. Kalau di kampung-kampung biasa meno Pak, menyetajak tam selawat. Allahumma shalli ala Muhammad melimangga ikut yang lucu ajaran baru sangat sebab limangga. Karena biasa lehega tapi kita yang pakem 3 kali. Ketika kita memperbanyak, mau tidur kita selawat, bangun tidur kita selawat, berangkat ke tempat kerja kita selawat. Saya boleh memberikan garansi Pak. 1 bulan saja. 1 bulan mulai malam ini tanggal 3 sampai tanggal 3 Desember, ayo kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. InsyaAllah Allah mudahkan kita. Yang miskin Allah cukupkan, yang susah Allah tenangkan, Allah damaikan kehidupan kita. Banyak orang sudah merasakan kelebihan daripada berselawat kepada Rasulullah. Karena Allah mencintai Nabi Muhammad, ketika kita mencintai Rasulullah lewat selawat kita, maka Allah juga akan mencintai orang-orang yang membaca selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah lain ketika kelebihan selawat yang diceritakan dalam kitab Fadailus Shalawah. Jadi ada sebuah kitab yang namanya kitab tersebut kelebihan-kelebihan selawat. Jadi diceritakan ada seorang sepasang suami istri yang tinggal dia berdua. Sepasang suami istri ini agak-agak miskin sedikit. Jadi kekurangan lah. Kalau bahasa kita sekarang, suami istri ini buruh bangunan. Dia bilang begini. Tapi suami istri ini rajin ngaji Pak. Rajin giabut. Jadi dalam satu pengajian, suaminya mendengar seperti ini. Ada seorang kiai, ada seorang tengku yang menjelaskan kelebihan selawat. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, akan dicukupkan hartanya, akan dicukupkan kebutuhannya, semua akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan selawat. Maka berbanyak selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia pulang ke rumah, ketika gua rumah uragamnya, gua pegah bak rumah dulu. Abang, oh adik, kita ni nampaknya sebanyak-banyak selawat. Tadi abang ada ikut pengajian, dalam pengajian begini. Setuju istrinya. Apa kata istrinya? Baik bang, mulai malam ini kita akan berselawat. Mereka berselawat kepada Rasulullah. Dalam setiap harinya bekerja mereka tetap, beribadah mereka tetap, ikut ngaji mereka tetap. Yang mereka tingkatkan dalam kehidupan mereka hanya satu. Mereka lebihkan selawat kepada Rasulullah SAW. Setelah 1 bulan perjalanan, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan. Apa kata si wanita ni, si perempuan ni? Bang, sudah 1 bulan kita berselawat. Bahkan gaji abang yang biasa 100.000 satu hari, sekarang tinggal 70.000. Yang nak cocok sagai bang. Ini ilmu Pak. Wanita tak sanggup dengan kemiskinan. Mohon maaf. Betul Bu? Ibu-ibu tak tahan miskin Pak. Coba lihat waktu miskin. Bapaknya sering bilang ke ibu begini, sabar Bu. Sabar, ini lagi ujian Allah. Allah sedang menguji kita nih. Ibu-ibu bilang apa? Apa sabar-sabar? Udah 15 tahun sabar kayak gini.
Malu kita lihat sama istri-istri orang. Coba lihat istri PJ kecil itu. Baju ganti-ganti waktu pesta. Kita nggak ada ganti-ganti baju-baju itu aja. Karena kesannya begini Pak. Wanita tak tahan dengan miskin. Laki-laki kalau miskin sabar banget. Urinang Hana. Kenapa orang perempuan tak sanggup miskin? Karena dia fashionable. Dia pengen fashion Pak. Pengen ada bedak. Pengen dia seperti artis. Pengen ada tas baru. Pengen ada sesuatu yang baru. Perempuan seperti itu. Tapi sebaliknya. Maka perempuan itu kalau miskin nggak setia Pak. Laki-laki setia sekali. Tapi sebaliknya kalau sudah kaya. Wanitanya yang setia. Laki-lakinya yang udah tak setia Pak. Coba perhatikan dalam kehidupan kita. Menyeka kaya di ragam. Cikana pula ini. Hai contoh lu. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau miskin. Wanita tak tahan. Kalau sudah kaya. Berapa banyak wanita-wanita yang kaya kita lihat. Kalau turun dari mobil. Suaminya biasa-biasa aja. Bahkan ada orang bilang. Dia sanggup bertahan sama suami kayak gitu ya. Alah nggak penting lah. Yang penting harta dia adalah. Karena si istri itu kalau sudah kaya. Sudah senang dia. Maka ini ilmu Pak. Ibu-ibu mau miskin mau kaya. Tetap bersama-sama. Karena ukuran kebahagiaan bukan kaya miskin. Tapi ukuran kebahagiaan adalah kebersamaan. Ya ada pegang hang pedih dia. Baik ibu-ibu dah pegang menan hang pedih. Alah teori itu Pak Ustaz tu. Karena ikutnya yang penting watai genek jak napeng. Dah bu baru, bajai bu baru. Yang penting rumah belagak. Karena urinang mana Pak tipe urinang. Yang kemah. Urinang tu dua tipenya. Paling senang dipuji. Bagus rumah ibu ya. Yang kabarnya ikutnya. Baju ibu cantik kali ya. Nyaleh orang nak dengar ke. Ya Pak. Urinang dia kalau dipuji cukup senang Pak. Urinang. Pujian-pujian yang disampaikan oleh seseorang kepada wanita itu membuat dia melayang. Maka itanya uragam bermufum. Kahanapeng belele puja urinang mendam. Ya kadang-kadang dia dipengtan, digasiin rumah tahan adat hi. Tak puja ibu od. Laki-laki ni egois Bu. Mohon maaf Bu ya. Kami ni egois Bu. Mepajuh makanan bak urinang ke 20 tahun. Tapi hantam tak pegang mesti api. Ya Allah bunda, cukup enak masakan bunda. Kok jarang tak pegang? Punya ketanya, abang enak makanannya. Biasa aja. Biasa aja dah pegang. Yang mangat hantar pegang. Sesekali kita puji dia. Ketika dia pergi ke pesta sama-sama sama kita. Duduk dalam mobil. Walaupun kadang-kadang orang kita bilang. Bunda, hari ini bunda yang paling cantik. Yang kajian ikutnya. Yang ke kalau nak terok tapi. Gecok kaca geluh. Betul. Bohong. Ya bukan. Wanita itu paling sering dipuji Pak. Ayo sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita. Maka berselawatlah mereka setiap hari. Sampailah pada sebuah pengumuman. Jadi raja di kampung tersebut. Atau raja di daerah tersebut kehilangan mahkotanya. Maka disampaikan oleh para pengawal. Barang siapa yang menemukan mahkota raja. Maka akan diberikan kelebihan hidup. Akan diberikan semua kebutuhannya akan ditanggung oleh raja. Maka si laki-laki ini, si suaminya ini, dia berniat untuk mengikuti sayembara tersebut untuk mendapatkan mahkota raja. Dia datanglah ke istana raja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ingin mengikuti sayembara ini untuk mendapatkan mahkota engkau, hai raja. Boleh, tapi ada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, kata laki-laki ini, berikan saya waktu 7 hari untuk mendapatkan mahkota itu. Nah, terus yang kedua, setiap hari saya mau engkau, pengawal engkau membawakan makanan kepadaku. 1 rantang. Hari kedua, 2 rantang. Hari ketiga, 3 rantang. Sampai hari ke-7, 7 rantang. Oh bolehlah. Apa yang kau minta? Semua kebutuhanku engkau cukupkan kalau aku bisa membawakan mahkota kepada engkau. Maka mulailah laki-laki ini pulang. Solawat tidak pernah dia tinggalkan. Dia ingin meminta kepada Allah. Ya Allah dengan solawat ini, mudahkan semua urusanku ya Allah. Hari pertama datanglah pengawal raja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini 1 rantang yang diberikan oleh raja kepada engkau. Hari kedua dibawa 2 rantang. Maka suami istri ini tak pernah lagi masak. Dia bilang sama istrinya, bunda, nanti beberapa hari ini tak usah masak karena akan datang rantang dari raja. Rupanya berita ketika dia ingin menangkap pencuri, berita dia mengharapkan 7 hari untuk bisa membawa pencuri itu kepada raja, terdengar juga oleh pencuri ini. Pencuri ini agak ramai sedikit mereka, ada sekitar 5-6 orang. Apa dia sampaikan pimpinannya kepada anak buahnya? Hai, nyo natiro anak muda nak drop dah. Ki tinggal drog, lero, jak barmuh anak mudanya. Jak kalian so anak mudanya tiat. Kok hebat tak ji nak drop dah. Pas di hari ketiga rantang datang, yang datang pencuri juga 3 orang. Laki-laki dan perempuan ini duduk depan rumah. Dalam rumah duduk.
3 pencuri ini mengintip dari luar rumah. Pas jam 11 datang rantang 3. Apa kata suaminya? Dek, tenang aja. 3 datang hari ini. Maksud si suami ini 3 rantang. Dipikir pencuri, Uman ketahuan kita ini. 3 orang kita datang, dia tahu kita bertiga ini. Jadi Allah mudahkan. Terus sampai sebegitu, dia ambil mahkota itu, dia bawa pulang ke si pemuda tersebut. Pemuda, jangan kau tangkap kami. Ini mahkota kami balikkan, kembalikanlah ke raja. Allah mudahkan hidup si pemuda ini karena selawat kepada Rasulullah SAW. Maka kita bisa, ibu-ibu di rumah yang kurang-kurang makan, selawat banyak-banyak. Bapak-bapak yang di rumah kurang-kurang bahagia, selawat banyak-banyak. Ibu-ibu yang menghadapi suami-suami yang temperamental, selawat di depan dia. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi wasallam. Insyaallah Allah mudahkan. Itanya uragam yang mendapatkan istri-istri yang kuat-kuat merepet, selawat. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebulan kita berselawat. Kita hidupkan selawat kita dalam hati kita. Kemanapun. Saya Pak jujur Pak. Saya kalau ceramah-ceramah seperti ini. Kadang-kadang kalau ini kan enak ceramah ya. Nggak ramai orang. Inilah ceramah saya paling sedikit. Jadi. Tadi malam di Merdu Pak. Tadi malam di Merdu ada sekitar 1000 orang Pak. Malam kemarin di Lungputu, di gym Lungputu, ada orang sekitar, kalau tidak salah saya, lebih ribuan. Satu lapangan bola penuh. Kemudian waktu saya ceramah di Pulau Aceh, itu mungkin sampai 2000 orang. Semua orang pulau itu datang untuk mendengarkan ceramah. Nah inilah yang paling sejarah. Jadi, paling sedikit. Sebenarnya kita susah begini Pak. Ini yang dengar ceramah pun saya lihat nih, udah nggak ada semangat-semangat lagi nih kan. Anak-anak muda pihana, ini urut dua-dua pun udah pegangan. Gak ada pegangan, agak dengar aja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mulai hari ini, mulai malam ini, berselawat, apalagi ini bulan Maulid, bulan lahir Nabi Muhammad SAW, kita memperbanyak selawat kepada Rasulullah. Begitu banyak, coba baca dalam hadis-hadis, begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mau berselawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, siapa Rasulullah SAW? Beliau lahir 1444 tahun yang silam. Tak pernah kita lihat wajahnya. Tak pernah kita berjumpa dengan dia. Tak pernah tersentuh kulit kita dengan kulit dia. Tak pernah kita mendengarkan suaranya. Tapi hari ini coba lihat. Ketika dibacakan solawah. Tadi ketika Ustaz Ali Abda membacakan solawah. Saya yakin ketika kita mendengarkan dengan seksama. Bergetar hati kita dengan bacaan solawat tersebut. Kita tak pernah melihat Nabi. Kita tak pernah berjumpa Nabi. Maka ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Wahai sahabat, mohon maaf. Wahai Rasulullah, mohon maaf. Siapa orang yang paling mencintai engkau ya Rasulullah? Ya, kamu lagi bagi kuih. Nanti saja. Nanti habis ceramah. Kalau bagi kuih sekarang tak enak rasanya. Saya hanya menjadi penonton. Yang lain nanti makan, saya cuma nonton orang makan kan. Nah, tak enak rasanya. Ya, kita sama-sama nanti makan. Saya pun tak akan minum insyaAllah. Selama 1 jam ini saya tak akan minum. Biar sama-sama kita tak minum. Ya, kayak lagi nyampak. Nyantuk truk le kopi, truk teh, kita kala ni. Dia tiada mengat lagi hati itu. Hotel tatren ayo kabeh minum dek. Tapi ini kan bukan dakwah besar. Kalau dakwah besar adalah makanan-makanan, kue-kue, ada buah-buahan. Ini nggak apa-apa, nggak ada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai benar, Pak Muslim, baru phone, kan cocok. Ini kan the first nih ya. Baru pertama kita buat seperti ini. Tapi kita untuk syiar, Pak, bolehlah. Untuk syiar kita buat panggung di luar. Pak Ustaz, nggak ada yang datang, Pak Ustaz. Kita undang ustaz-ustaz yang viral. Kita undang ustaz-ustaz yang memang sudah menjadi kalangan masyarakat. Jadi untuk apa, Pak Ustaz? Untuk syiar. Untuk syiar kita buat hal seperti ini. Supaya anak-anak kita tahu. Oh begini loh. Oh begitu loh. Oh laganya cara hal. Paling kurang menjadi viral lah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah. Siapa yang paling umat yang paling mencintai engkau? Dan siapa yang paling engkau cintai? Apakah kami? Tidak. Siapa? Ada umatku yang tidak pernah berjumpa denganku. Tapi mereka tetap cinta dan sayang meneladani diriku, yaitu umatku di akhir zaman. Jadi kita pernah disebutkan oleh Rasulullah, kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, kita tak pernah melihat Nabi, kita tak pernah mendengar indahnya suara Nabi, kita tak pernah melihat wajah Rasulullah seperti bulan purnama, dan kita tidak pernah
terendus kulit kita dengan kulit Nabi. Tapi hari ini kita duduk bersimpuh hari ini bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah begitu viral? Bahkan dalam sebuah buku yang dikarang oleh Michael Hurt, bahkan Yahudi, seorang Yahudi Amerika dalam sebuah bukunya dia mengatakan 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Nomor 1 dia letakkan nama tokoh tersebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan orang Islam, orang Yahudi pun mengakui kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah sudah memujinya dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hai Muhammad, sungguh engkau memiliki akhlak yang sangat mulia. Bahkan ketika seorang sahabat bertanya kepada Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Fatimah, bagaimana akhlak ayahmu? Bagaimana akhlak Rasulullah? Bagaimana akhlak Muhammad?" Dijawab oleh Fatimah, "Kana khuluquhul Qur'an." Sungguh akhlak Nabi Muhammad itu sama seperti Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singkat saja kalau kita katakan, kalau ingin menjadi pribadi yang baik, maka jadikanlah sebagai suri toladan dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang pemimpin, Rasulullah contohnya. Seorang kepala keluarga, Rasulullah contohnya. Seorang sahabat, Rasulullah contohnya. Bahkan apapun kita, ketika kita menjadikan seorang Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita, percayalah kehidupan kita akan bahagia. Maka Nabi dalam sebuah hadis dia mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Karena Nabi tahu, Allah tahu di akhir zaman tersebut nanti, kita di akhir zaman banyak orang pintar tapi kurang orang baik. Sekarang mohon maaf Pak, orang pintar banyak, S1, S2, S3. Ijazah banyak, profesor, doktor, sekolah sampai ke luar negeri, banyak orang pintar. Tapi hari ini kita kekurangan orang-orang baik di sisi kita. Maka Rasulullah hadir untuk membuat kita menjadi orang-orang baik. Saya kalau punya anak Pak, lebih pilih punya anak baik daripada pintar Pak. Untuk apa dia pintar-pintar sekali tapi tidak baik? Lebih baik tak usah pintar-pintar sekali tapi menjadi anak-anak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat hari ini Pak, akhlak-akhlak generasi muda kita. Prihatin kita melihat Pak. 2 minggu yang lalu di Banda Aceh, adik-adik kita yang sedang kuliah di Banda Aceh dari daerah ditangkap 11 orang dengan minuman keras di tangannya. Bahkan seminggu kemudian adik-adik kita yang masih remaja ditangkap 5 orang sebagai wanita penjajah seksual di Banda Aceh. Ini sudah datang kepada kita hal-hal seperti ini. Maka oleh karena demikian kita bersatu padu untuk apa? Untuk meningkatkan akhlak. Bagaimana Pak Ustaz? Menyatakan pegah akhlak, ikut Nabi, ikut Nabi. Hai patih dan Pak Maituri dan Nabi Ji. Ayo penceramah bilang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak percaya anak-anak tu. Bagaimana juga Pak Ustaz? Kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Seorang ayah, jadilah contoh kepada yang baik kepada anak-anaknya. Seorang suami, jadilah contoh yang baik bagi istri-istrinya. Seorang sahabat, jadilah contoh yang baik kepada sahabat-sahabatnya. Maka insya Allah dengan demikian, maka kita bisa meningkatkan kualitas akhlak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu, suami yang paling baik itu Nabi. Kalau ibu punya suami yang baik, alhamdulillah. Tapi suami yang paling baik di dunia ini dituliskan dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami yang menjahitkan pakaiannya sendiri. Suami yang apabila tidak ada makanan di rumah dia tidak marah. Suami yang menyisir rambut istrinya. Ida ni pernah ni pekap anak bajai balakon. Abang pekap bajai dia. Gepekap sira gedang no dari itu. Kadang-kadang kencing-kencing lu. Tidak ada romantisnya sedikit pun. Tapi Rasulullah melakukan semua itu. Saya ingat dalam sebuah sejarah diceritakan dalam hadis. Nabi pulang perang jam 3. Lihat Rasulullah. Nabi pulang perang. Aisyah tahu kalau Nabi ini akan pulang dari peperangan. Sekitar jam 3, jam 4 dia sampai ke rumah. Karena dia tidak mau membuat Rasulullah menunggu, mengetuk pintu terlalu lama. Maka Aisyah tidur di depan pintu sebelah dalam. Nabi Muhammad jam 3 sampai rumah. Ketika dia akan mengetuk pintu, dia khawatir. Ketika dia mengetuk pintu jam 3, dia khawatir akan mengganggu tidurnya Aisyah. Maka Nabi hari itu, malam itu tidak jadi mengetuk pintu. Dia juga tidur di depan pintu di luarnya. Ketika Aisyah bangun pagi, dia lihat buka pintu Nabi di situ, dia bangunkan. Ya Rasulullah, kenapa engkau di sini? Apa jawaban Nabi? Aku tak mau mengganggu tidurmu. Aku takut terganggu tidurmu karena sudah jam 3 malam.
Apa kata Aisyah? Sengaja aku tidur di depan pintu agar aku mudah mendengar ketukan pintu rumahku. Ini kan? Nah, ini lagi. Nah. Bak pagu kan kata dia ni. Tahu apa le? Lako lewatnya lagi nya. Lako jino bu hanali setia. Nyala ke maaf bu. Lako jino egois. Payah lako naih tiga dengan isteri. Hana. Pajan perle ke rumah, wate perlero kata kai. Sakit ule awai guo. Hana pah luar awai guo. Itanyo uragam ronyo gaduh bak kedai kopi. Laki maaf. Poh 12 baru tahu. Perumah dekat dengut baru tutup pintu ni. Bahkan di urinang cukup hek. Ilung kalau bela-bela urinang, hek tak urinang. Itanyo menyelihat lagi urinang hek dah bikin. Betul bu? Kan yang jak dekat dua-dua pak. Pada dah pegah masalah lako, kadang-kadang melako ke dali. Urinang head ha pak. Tolong pegah. Mudali lagi mengandung, menyusui anak, kemudian beres-beres rumah. Yang sakit hati kita kadang-kadang ada suami ketika pulang ke rumah, apa dia bilang? Kayak mana rumah ni? Enggak jelas. Capek kita kerja, rumah ni enggak beres-beres. Kita pulang ke rumah, capek kita lagi. Seakan-akan ingin dia katakan, istri tak ada kerja apa-apa di rumah. Bapak Ibu sekalian, jadilah suami istri yang baik. Itanya uragam, pembantu rina. Yang dah pegah habis-habis itanya. Tengku, permoholong tengku kan kat Tuhan. Tengku, puan Tuhan tengku. Buat cukup le tengku. Pulang di kampung-kampung jino Pak Muslim. Cukup ngeri Pak. Yang jak ublang urina. Yang jak ke muka urina. Naik mobil-mobil truk terbuka tu pergi ke muka. Uragam mana? Santai-santai raga. Yang kepegah lah, dua tu. Pada gaji tu orang. Sertuh kalau 50. Nah laki kotnya 50 lah Pak. Urinang head ada Pak urinang lewetnya. Maka urinang kalah. Umur 40 hi 60. Cini kalah. Dia uragam umur 40 hi 50. Maka santai uragam. Tebik kena tebik gede. Ngomong-ngomong sama teman-teman. Ngopi di stesen. Hai 2 stesen. Jak buat platinum. Hai buat platinum. Jak buat topik. Pokoknya nah saja kegiatan. Dia urinang rumah. Bak putar-putar rumahnya ke Tuhan urinang. Maka kita suami. Jadilah suami yang baik. Paling kurang ketika kita tak sanggup melakukan apa yang dilakukan oleh istri. Paling kurang. Jangan pernah menyakiti hati istri. Tanya perle Pak. Uragam Pak. Ilung hawa uragam berlembut. Gehoi perumah ke. Masa kalau perumah agak-agak putih bacut. Oh, bungong selangat. Hana adanya. Oi, oi ale. Ho ke. Dek, nyan kaji tak tanya. Dek, itanya tak ikut Nabi bacut-bacut. Perumah kat tengah bet tapu goli. Menyak tingkat ia putih je tak cok kero. Bet dia kadang-kadang meraja bacut di rumahku. Aja beri tak. Bagai. Hello anak boleh buang. Go. Itanyo ate kalau dah kawin pegah abang dengan permoh nak lagi berimo Pak. Kalau lagi komandan pegah abang anak buah. Anak buah. Nyan jamun rak jendela tak pakat debi Pak. Nyan jamun dumho tabai. Tapi wate kalau dah kawin meri aju. Dua boh leboh anu susu gasayu. Oh ni ya. Kemeri uragamnya ke telepon permoh Pak. Berai. Mi mana deh? Kamalam yang. Tinggal anda. Hana mesra le. Tapi yang lucu tak telepon perumah kau mesra Pak. Mana dek? Nakim lah punya perumah kau Pak. Maka uragam yang kali-kali mengkawin punya telepon sirah kem-kem bak telepon yang lu pastikan perumah kau. Menyangan perumah rohana lagi. Perempuan lah. Ibu 3G TMN. Suami yang baik Pak. Ibu jalan-jalan yuk. Hai berlakunya. Pak Muslim napa yang bacut? Medan. Berlakunya. Ustaz Junedi napa yang bacut? Jakarta lah. Ustaz Ali. Ya, banyak. Langsung mendap. Hai tunggu imu mana lu tapeng mah. Ya kan? Tapi istri tahu dia jalan-jalan satu hari. Man Ustaz kamu hana motor. Jangankan untuk naik mobil, naik kenderaan. Istri kalau diajak jalan-jalan dengan becak dia setuju. Kenapa? Yang penting ada refreshing, ada healing pada istri. Menan yang kepegat dari Rasulullah SAW. Maka Nabi hantar mengeh dengan Aisyah. Nabi gua rumah hana makanan. Ditanya Mbak Aisyah hana makanan. Hana ya Rasulullah. Kajilah tak puasa adanya. Cukup mangat kehidupan Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah.
menjadi apapun, menjadi seorang ayah, jadilah seorang ayah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini Pak, kita kekurangan uswah Pak. Mohon maaf Pak. Hari ini anak-anak kita nggak tahu dia mencontoh siapa Pak. Sebenarnya anak-anak kita nggak perlu kita suruh sholat. Ayahnya sholat, mamanya sholat, anaknya akan ikut sholat. Nggak perlu kita suruh dia ngaji Pak. Ayahnya ngaji, mamanya ngaji, maka dia akan ingin ikut ngaji Pak. Coba lihat, kadang-kadang kita bawa anak-anak kita, terbiasa anak-anak kita dengan kita. Kita tak pernah datang ke masjid, kita tak pernah datang ke menasah, kita tidak pernah memberikan contoh-contoh yang baik kepada anak kita. Dari mana dia akan mendapatkan contoh Pak? Maka dalam trilogi pendidikan Pak, ada 3 pendidikan Pak. Yang pertama at-tarbiyatul manziliyah, ini cukup penting Pak. Pendidikan rumah tangga yang paling penting. Maka yang menjadi contoh bagi anak-anak kita, orang-orang tuanya. Kadang-kadang saya tanya sama Anik, saya guru Pak, tanya sama anak-anak, suka sama ayah? Enggak. Suka sama ayah. Kenapa? Kasar ayah Pak Ustaz. Kok tahu? Dipukul mama tiap hari. Ada lihat dia pukul mama. Sayang mama kalau dipukul Pak Ustaz. Kok sayang kita Pak Ustaz? Suka sama mama? Enggak juga. Kenapa enggak suka sama mama? Mama pun kok kuat merepek, kok ngeri. Maka karena merepek itu dipukul sama ayah dia. Jadi anak-anak tak bisa menjadi contoh. Maka jangan heran Bu hari ini. Anak-anak kita lihat artis, dia senang sama artis. Lihat film Korea. Ketika didesain film Korea sedemikian rupa, suka dia lihat film Korea. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan contoh di rumah. Kan jarang anak-anak bilang, siapa orang yang paling kamu suka? Ayahku. Siapa orang yang paling kamu suka? Ibuku. Dan itu selama saya mengajar sudah 19 tahun Pak. Hanya mendengarkan satu orang anak yang ngomong seperti itu. Siapa manusia laki-laki yang paling hebat dalam kehidupanmu? Dia akan mengatakan, ayah saya Pak Ustadz. Saya panggil dia, kenapa dengan ayahmu? Pak Ustadz, saya waktu kecil sampai sekarang tidak pernah melihat mama saya tidur di atas bantal. Mama kamu tidur di mana? Mama saya selalu tidur dalam pangkuan ayah saya. Dan itu tidak ada saya dapatkan di ayah-ayah yang lain. Saya dengar seperti itu. Tanya mana Pak? Nyampomponnya ini ada apa? Pakai kalau menasinya. Tak bosnya je hucut. 2 bosnya je ulam. Pah apa bosnya tanya kamaji yang kamanyo. Mana li kita kamaju. Contoh-contoh seperti itu yang kita ucapkan. Ucapan-ucapan kita dengan anak, gaya-gaya kita dengan anak. Itanya orangnya lungkalan meno Pak. Sang-sang menyetong dengan anak mit hana betul Pak. Sang-sang kalau udah dekat sama anak-anak udah agak ego sikit Pak. Padahal sama anak-anak perlu dekat Pak. Sama anak cowok perlu dekat. Sama anak cewek kita perlu dekat. Maka anak-anak cewek sekarang coba lihat Pak. Dia cari simpati-simpati. Dia cari perlindungan-perlindungan dari orang lain. Kenapa? Karena dia tidak pernah mendapatkan perlindungan dari ayahnya. Saya baca dalam sosial pendidikan Pak. Anak-anak cowok tuh paling senang kalau dipegang di sini Pak. Anak cowok Pak. Mohon maaf. Anak cowok tuh kalau anak-anak kecil, anak-anak remaja tuh. Dia paling senang kalau dipegang di sini. Di bahunya. Apa dia anggap? Dia anggap friendly dengan kita. Kita menganggap dia sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Berjuang bersama-sama dalam keluarga ini. Tapi anak cewek enggak senang dipegang di sini Pak. Anak cewek lebih senang dia dipegang di kepalanya. Kenapa? Ketika dia dipegang di kepalanya, dielus rambutnya, ada rasa perlindungan yang dia dapatkan dari seorang ayahnya. Ini perlu dalam sosial eksperimen sosial kita Pak. Kita buat anak-anak kita nyaman dengan kita. Sehingga Pak, anak-anak pun sayang. Anak-anak merawat rasa hormat. Dia hargai kita sebagai seorang ayah. Karena memang kita layak jadi seorang ayah bagi anak-anak kita. Nyoku ke Pak. Nyola kemah. Puku long kala hancur joju Pak. Anak-anak muda aja yang kawin. Mudra dari duri Pak. Seakan-akan perkawinan hanya hubungan dengan seksual. Mengkawin. Itu yang pugut pesta bibiraya Pak. Sewa gedung-gedung KMPI lah. Catering lah. Macam dah pugut Pak. Tapi cenderung kehidupan mereka hari ini Pak. Jauh dari agama Allah. Tidak bisa membina rumah tangga yang begitu kuat. Contoh dah ada Pak. Lesti Kejora. Dengan Rizky Bilar. Saya ada dengar. Pugat pesta 7 hari 7 malam disiarkan di SCTV Pak. Tapi apa yang terjadi Pak? Kenapa? Kalau pondasi bukan iman, pondasi bukan keteladanan, sungguh mereka tidak akan mendapatkan apapun dalam keluarga mereka Pak. Maka kita telurkan apa yang ada sama kita jalarkan ke anak-anak kita supaya mereka bisa menghadapi kehidupan juga sama dengan seperti apa yang kita menghadapi kehidupan. Maka contoh yang paling baik itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan kita, mari kita jadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan kita.
Rasulullah tidak pernah lelah berjuang, Pak. Mohon maaf. Diusir dari kota Mekah. Maka ditanya orangnya, Pak, ayolah kita cintai Rasulullah dengan sebetul-betul cinta. Susah beliau dalam memperjuangkan kalimah la ilaha illallah, Pak. Kalau baca sejarah, Pak, beli buku. Muhammad sang inspirator, Muhammad pejuangku, Muhammad nabi yang paling teladan. Beli, Pak, buku, Pak. Baca, Pak. Ketika kita membaca kisah-kisah tentang Muhammad, kalau kita tidak mengalirkan air mata, kalau tidak terharu kita dengan kisah Muhammad, Pak, berarti iman kita ada yang kurang. Begitu pengorbanan beliau. Bahkan ketika beliau datang suatu hari ke negeri Taif, mohon maaf, untuk berhijrah. Karena sudah ditolak di kota Mekah. Dibuli di kota Mekah. Di kota Mekah tidak diterima lagi. Orang-orang terdekat beliau menghajar beliau semuanya. Bahkan nyawa menjadi taruhannya. Akhirnya beliau berhijrah ke negeri Taif. Sampai di negeri Taif, perlakuan buruk beliau terima, Pak. Dilempar dengan batu. Anak-anak perempuan, ibu-ibu dibariskan. Bahkan ejekan-ejekan, makian-makian, kotoran-kotoran datang kepada beliau. Bahkan ada satu batu yang menghantam pelipis beliau sehingga darah mencucur keras. Ketika darah itu akan tumpah ke bumi, ditahan dengan malaikat Jibril. Ditanya sama Rasulullah, kenapa Jibril kau menahan darahku? Apa kata Jibril? Hai Muhammad, seandainya darah kekasih Allah ini jatuh ke bumi, akan Allah hancurkan bumi dan seisinya karena kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, mintakan satu doa. Muhammad, sampaikan satu permintaanmu kepada Allah. Insya Allah, apapun yang engkau sampaikan, akan Allah berikan kepada orang-orang yang menzolimi engkau. Tapi Nabi dengan tenang dia menjawab, ya Jibril, wahai Allah, aku tidak meminta apapun. Mereka melakukan ini kepadaku karena mereka belum sadar, belum tahu, dan belum mendapatkan petunjuk daripada Allah. Aku doakan negeri Taif menjadi negeri yang sangat bahagia. Bapak Ibu coba lihat yang sudah pergi ke Tanah Suci, yang sudah ke Madinah, yang sudah ke Mekah. Negeri yang paling aman, negeri yang paling subur, negeri yang paling damai adalah negeri Taif yang luar biasa. Ketika negeri lain di kota Mekah gersang, maka negeri Taif hanya satu-satunya negeri yang turun salju di atasnya. Kenapa? Doa Rasulullah SAW. Ditanya sama malaikat Jibril, Muhammad, kenapa engkau tak mau berdoa Muhammad? Apa jawaban Nabi Muhammad? Hai Jibril, akan aku simpan doa yang paling berharga ini kepada umatku besok di akhirat. Maka coba lihat Bapak Ibu sekalian. Ketika di padang mahsyar, kita datang kepada malaikat, kita datang kepada Nabi Adam. Apa jawaban Adam? Lastulaha, lastulaha, nafsi, 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 nafsi. Itu jawaban Adam. Adam, tolong kamu Adam. Adam, kamu hanapak berlindung ronyo Adam. Adam, numunua ba Allah kamu berselamat Adam. Lastulaha, lastulaha, nafsi, 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 nafsi. Hai umat, long malai dengan Allah. Long pernah melakukan satu kesalahan sehingga long keputupi dalam syurga di Allah. Long baca doa tapi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Long malai dengan Allah, long lakai balik doanya. Long malai, long lakai uronyo. Fikir masing-masing, fikir masing-masing, fikir masing-masing. Tajak abang Nabi Nuh. Nuh, tolong kami Nuh. Tolong kamu Nabi Nuh. Lastulaha, lastulaha. Nafsi, 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 nafsi. Hai, elong pernah malai dengan Allah jamun. Long laki anak long bertamang Islam. Long laki anak long bertamang hidayah sikanan. Tapi dia tetap tenggelam. Sampai tidak beriman kepada Allah. Perumah long pimenat. Malai dengan Allah. Sampai kita kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyimpan satu doa terbaiknya di hadapan Allah kepada kita umat semua. Maka ini kisah-kisah perjuangan Rasulullah. Rasulullah sama seperti kita. Dibuli orang. Bahkan dihajar. Bahkan kematian mengintai dirinya. Demi apa? Demi kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka tak ada kata lain bagi kita selain kita mencoba untuk meladani dan mencintai Rasulullah dengan secinta kita. Kalau kita ditanya, apa orang yang paling kita cintai? Allah. Siapa yang paling kita cintai? Rasulullah. Baru kemudian kita mencintai makhluknya. Ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, percayalah kita akan menjadi orang-orang yang cinta kepada sesama kita. Yang terakhir, saya dikasih waktu 1 jam, tak lama-lama. Jadi habis. Anak gundang lin dia. Ya kan? Tapi penyeramnya semangat belum, trip belum. Ya, tak gede kosong, tak gede kosong. Kuih baru tabah berdua, jadi berdua lin.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Insya Allah hari Minggu kita mengadakan maulid. Itanya kiban kamu maulid Pak. Lancang garang buku tak. Insya Allah. Nah yang prasmanan, nah yang buku tak. Pimit aja gampung-gampung kala adik-adik. Hai teror tinggal gampung kan baru tinggal ro ni no. Ada tinggal gampung jamun. Kanyo kau gampung cuma na urhino dum. Ini kan ada kan wajah-wajah sigli merdu, lung putu, kan teji, kau wajah-wajah kampung jino, kam gaya dengan ino. Jadi mana Pak Long kalan? Kampung-kampung bak khandurinya no kalan. Suka luar biasa Pak. Cukup luar biasa. Mengkhanduri. Igoknya rela habis dumpu, yang penting khanduri mulut. Bahkan menyai kampung, orang paling gasin tetap khanduri mulut. Oh tak igoknya hana tapuna api. Tapi manok lang repuh di peluh tewas. Kameng sabuh, kameng tewas Pak. Dumpuna Pak. Bahkan menyai orang kampung jamun Pak. Genit aju. Ada yang Pak nek, siapa manoknya? Manok lung, kepu nek, ke mulut ndek. Nyawa kejok-jok, ke mulut. Bersiapkan segala sesuatunya demi maulid. Ya, khanduri kepada Allah Subhanahu wa taala, khanduri kepada anak yatim, khanduri nak kepajuh dia uru. Cukup bangga orang kampung khanduri. Itanya sang menyabu kota asam kero dan pegal Pak. Dia orang kampung ge pegal kero, ge cang capli kero, ge ramah u kero, ge pegal ge undang rakan-rakan di kampung-kampung lain, ge kulah belukat kero, kulah bu. Siap semangat je Pak. Itanya hana tinggal jabaa. Maka yang lepas lah cia. Rumah-rumah makan padang. Mau boh mulut. Yang pegalam, anak payah manok dia boh mentang. Boh mentang Pak. Cukup memanok kena boh Pak. Boh manok lah guys. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Maka Bu, nanti hari Minggu perbanyak kita berkenduri. Ayo bersedekah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersedekah kepada Allah. Bersedekah. Bersedekah tidak akan pernah memiskinkan kita Pak. Pegah Pak. Hai. Sedekah hangga tindu. Coba tunjukkan satu sama Ustaz Junaidi. Siapa orang yang gemar bersedekah kemudian dia miskin? Apalagi bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak undangan yatim, nyontuk ura-ura mulut, bawa ke menasah barang berapa kota, anak yatim undang ke rumah. Masya Allah. Adik, nanti 3 datang ke rumah ya. 1 orang anak yatim diikuti 10.000 malaikat, 3 orang anak yatim 30.000 malaikat. Senang anak yatim. Dai tanya tenan yatim pajuh-pajuh makanan ikut dia pada kalang-kalang bah menang ke pajuh you. Nyabek dak kumit jinan. Tak kela makan yang banyak. Ya pada di pajuh nan hinan. Bah menan ke dek makan terus nanti kalau enggak habis bunda bungkus bawa pulang. Nyokan makan terus. Itu makan. Itu habisin. Dia nemik menoi kalau dia hai je pajuh Pak. Bah menan ke dek. Apa Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada dalam sejarah Pak orang yang bersedekah kepada Rasulullah, bersedekah kepada Allah, membantu agama Allah, kemudian akan jatuh miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bu, dengan bersedekah Allah lipat gandakan kembali apa yang dia tidak punya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-shadaqatu tadfa'ul bala." Bahkan dengan banyak kita bersedekah, maka bala pun akan jauh dari kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita sedekahkan nanti di hari Minggu ketika berkenduri, mungkin hari ini ada yang menyiapkan kue, mungkin hari ini ada yang memberikan uang, mungkin hari ini ada yang menyiapkan makanan. Apa yang kita berikan, percayalah akan dibalaskan oleh Allah besok di akhirat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Lihat Bapak Ibu sekalian. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, ada satu pasangan suami istri yang hidupnya miskin. Apa dia bilang? Abang, marilah kita datang ke Musa. Kita minta sama Musa supaya Allah, Tuhannya Musa, memberikan kita kelebihan hidup. Oke, datang kepada Musa. Wahai Musa, mintakan kepada Rabbmu, mintakan kepada Tuhanmu Allah untuk kami diberikan kelebihan hidup. Maka Musa berdoa. Ketika Musa berdoa diijabah oleh Allah. Tapi apa kata Allah kepada Musa? Tapi sampaikan kepada umatmu itu, hai Musa, aku berikan kekayaan dia hanya setahun. Setelah itu, aku ambil kembali kekayaan dia. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah si suami istri ini pulang ke rumah, maka datanglah beberapa harta kepada dia. Ada orang yang bersedekah lembu kepada dia. Lembu begitu cepat beranak. Dalam jangka waktu 7 bulan, si suami istri ini sudah menjadi orang yang sangat kaya raya. Di 7 bulan, dia sampaikan, si istri sampaikan kepada suaminya, abang, Tuhan Musa Allah hanya memberikan kita kekayaan setahun. Habis itu Allah cabut kembali kekayaan kita. Abang,
bagaimana cara kita supaya hidup kita bermanfaat selama 1 tahun ini? Apa kata suaminya? Apa yang bisa engkau lakukan, hai adinda? Bang, gini saja boleh? Kita perbanyak sedekah saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyak sedekah kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan. Gimana caranya? Yang pertama bang, kita bangun di depan rumah kita 7 rumah ruku, 7 kamar rumah. Kita peruntukkan kepada musafir. Kalau musafir lewat, kita tidur di situ dia dengan gratis. Kita berikan dia makan, kita berikan dia kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan karena dia seorang musafir. Anak yatim yang datang ke rumah kita, kita berikan dia apapun yang dia minta. Orang miskin yang datang pada dia, kita minta. Begitulah 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Ketika sampai 12 bulan janji Allah sudah sampai kepada dia, Nabi Musa dipantau terus nih. Dilihat sama Musa. 13 bulan, belum miskin juga. 14 bulan, belum miskin juga. Bahkan dia lebih kuat bersedekah lagi. 15 bulan, Nabi Musa berdoa kepada Allah. Ya Allah, apakah engkau sudah lupa kepada hambamu, kepada umatku yang dia memintakan kaya kepadamu dan engkau berikan kekayaan dia cuma setahun? Apa jawaban Allah? Betul. Kenapa engkau tidak lagi mengambil kekayaan dia, hai ya Allah? Apa kata Allah? Aku malu kepada dia untuk mengambil kekayaannya. Kenapa? Aku berikan dia 1 pintu rezeki, tapi dia membukakan 7 pintu rezeki lagi kepada orang lain. Begitu kehebatan sedekah, Bapak Ibu sekalian. Maka idanya bersedekah ke agama kan, lin ke ya, menyaku ke dengku yang hana jutanya. Gampung yang gak tunggu. Yang hargai gure-gure. Yang gampung kagak gampung yang. Nak kemah Pak. Nya menyatengku dalam sejahtera, nya kalau pegah kadang kuali kan. Menyatengku dalam sejahtera, menya urang yang pertimang agama dalam sejahtera, yang gampungnya hanagat Pak. Pajan takalan gampung-gampung gat, menyatengku ka sejahtera. Itanya menyatengku sejahtera bacu cik bengeh tu. Nya itanya mau Abu Lahab bacu engku. Wata tahu tengku agak sejahtera, mesti tengku nak motor, ya icah. Kamu gaya tengkunya. Karena itanya hawa ada tengku berkena ngai tangan, tapi Honda BL mirahnya, tapi gede. Yang pegah telak kejap pun Honda bocor tapi. Tengku-tengku ini yang menyampaikan agama ini harus kuat-kuat dia. Harus keren-keren, Bu. Kenapa? Baik dia fikir pula, coba dia ceramah apa yang kepegah bahan. Dengan kepegah bahan tu putra aku ceramah. Kekeni promo. Bang, bermanok anak. Kalau anak bermanok lelom. Bang, anak ungkut. Ikutnya mencabung-cabung pikiran. Tapi pada ke dia. Tengku. Dan ni fikir ke tengku ke agama. Masalah perut ron. Masalah keluarga ron. Masalah kehidupan sosial ron. Bah, kamu masyarakat fikir. Cukup mangat lagi. Makanya anak urun cukup payah kita tengku imum. Dia mesti jami cukup trip macam tengku imum. Hai tem pak. Tengku imum. Menyaka gesik. Golam kantor kai kantor pak. Tapi punya kena kui mu mahai tem ia ju. Ne kau taluk semua lah kai maaf besar muslim. Lebih le gaji gesi atau gaji tengku imum. Ana kala ana tengku imum. Kah anda dah dengar pemilihan tengku imum. Nah deku hana calon. Gesi jadi calon, pemilihan gesi. Oh lo gesi oh. Kana le bawa calon. Segala macam cara untuk gesi. Tapi kena tengku imum. Maka nak ramai dah kalah kuimu set tua-tua ka. Datang yang paling tua kan kuimu. Hana baru 40 tahun. 40 tahun kaji kan kuimu ya. Hana kantor-kantor ku. Karena hana sejahtera wajud. Itanya lo pegah sampai dakwah lo ku. Itanya baru penting ke kuimu, baru penting ku urang agama, baru penting ku urang ya buat pajan. Watai meninggai mangayah. Dia baru penting ku. Nya baru jawan kuali. Nya tujuh horor menahinong kuali mana so doang kuali, mana so sambut jameng kuali. Nya hana meninggai mangayah. Hana kejap dengan kuali. Maka kadang-kadang dia nyanyi di kuali ke bunuh aja kadang-kadang. Ya Allah. Kedua bulan hana orang meninggal ya Allah. Nyampe lehenjit dengan kuali. Karena itu kimu hana jawab sapu ikutnya. Hana sapu prai-prai orang meninggal sakai. Maka kadang-kadang ada tanya kuali maklum meninggal. Roh mekun alhamdulillah. Roh mekun alhamdulillah niku. Hana mekun innalillahi niku. Pakai senang ku. Karena anak proyek, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai bak proyek, bak udah meninggal. Bapak Ibu sekalian, maka nyanyian perle pak lalang kampung. Yang kedua pak, nak perle meno. Baik mesakit kami tadeng kuimum. Itanya meno, orientasi kita akhirat dong. Okey maaf pak. Orientasi kita akhirat loh. Jangan duniawi. Kita kan sudah paham semuanya. Dunia ini hanya sementara. Tiada saja dalam dunianya. Negara pernah hebat dulu.
Mungkin pernah jaya lu. Sekarang coba lihat. Kemah. Hanale. Jamu pernah duduk mana, you know. Jamu punya bungkuhnya heboh ada baju you know mana nah. Tengok. Ayo anak buat anak mangat dia kaki udah li. Mun jamun gagah dia hanale. Artinya apa? Hidup ini hanya sementara. Maka itanyo yang perlu datang meninggalkan generasi-generasi soleh selanjutnya. Putra aku, anu danyo. Nyolong kalian meno, nyabe oteng. Long kalian itanyo punya ke dunia talik dah. Nyan anu S2, S3, jak kuliah hongai lekeng. Ubogor, Jakarta ada aju. Ho lewat aku. Tapi punya kebut hana long kalian. Menyabak daya hana. Seakan-akan ingin kita menyampaikan begini apa ibu sekalian. Pukai abu eka. Bak abut hana masa depan. Pukai abut eka. Putra hajian dia. Lagi yang kuali. Contoh lah. Lagi yang kuali. Ya kalian. Putra eka kayak abut. Jadi seakan-akan kita ingin mengatakan. Menyertai abut. Menyertai bantu agama Allah. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke maaf pak. Bila kemah loh pegah. Memang orang ngaji enggak ada masa depan pak di dunia, tapi masa depan dia di akhirat. Kepuan ni kaya raya. Jino urisi jino pak. Yang tinyak phone pat. Ana ba unsyah dia. Kas semester 7 beres je. Pakai bantu-bantu dosen. Nah saja pak. Yang nombor 2 pat. Ana Inan kira tabak apa Inan. Pak Jamil. Jika rap koas. Tang kedang langsa ke di. Bar mo sakit cinyak din. Boleh pak. Ana modal langsa ina. Ji beres ci caram ji. Ya adik yo. Nyan anak rumah saga adik ji. Ila kejak udah ya. Nak rumah ulai ji. Wate ila kejak udah ya anak rumah ulai ji pak. Seakan-akan menyejak udayah yo. Hana masa depan. Sanggup sejak udayah hanya kata tutup pintu rezeki pak. Nyola kemah pak. Ijak Bapak Jamil, Pak Akbar. Ni pak, di honor 30 tahun. Ni kalau nyola kemah Pak Jamil. Menyatang kudu paling kurui. Ibu ka balai-balai ibu ke rumah. Nah pempem minyak 5,000 kaji je. Dan tengkunyokan buat yang hanaga apa ni kalau? Ustaz Junaidi. Dari Honda sampai ni kalau. Sampai haid saja dakwah pak bedai. Jadi baiklah pegahana masa depan pak. Dan menancit di urina. Asalkan truk melintai kaya becut. Truk melintai yang kenang Innova. Truk melintai yang kenang Fortune. Hana kenang begat pilih. Menyetruk lagi-lagi kamu orang kuali. Hana betul bermundan. Pulang sok-sok jakrung. Hana jangan sebui. Tanya lah padaya ada adik. Hana semangat. Tapi kayak semangat. Pokoknya padaya calon melintai ni. Tapi punya kenang Innova, kenangnya, kenang je, pegat je. Seakan-akan kita memberi beda kasta dalam beragama, dalam kehidupan sosial. Seakan-akan ingin kita katakan, yang urung-urung yang agamanya, hanagot. Tapi punya urung-urung yang jaikula, punya urung-urung yang lebih daripada duniawinya, maka dia akan baik. Nyo mindset yang boleh terubah. Untuk apa? Intan surullah yansurkum wa yusabbit akramakum. Untuk apa? Untuk menolong agama Allah ini. Kalau kita tidak meninggalkan generasi-generasi hebat, kalau kita tidak meninggalkan generasi-generasi soleh, kalau kita tidak meninggalkan generasi-generasi Islam, mau jadi apa agama ini ke depan? Siapa yang akan bantu agama? So yang akan peduli agama, so yang akan peduli kepada agama. Ketika orang baik tak mau beragama, orang baik tak mau membantu agama, maka tunggulah kehancuran agama-agama kita ini. Bahkan menurutku, itanya eleh dengku. Menyena anak muda-muda yang ikut-ikut pikiran. Hati-hati, negara kita sudah sekuler ni. Menyena anak-anak muda menjanggut, gelih muka, kenang kopiah, jamaah hantar tinggal. Yang cikana orang ke calon teroris. Menyena anak-anak indang yang pakai cadar, God itu aurat bro, ikut ninja. Tapi tanya hana takun kan anak-anak indang yang pedih aurat. Anak-anak agam yang esok luwen, yang gaduh bak kedai kopi, yang hanai wawa sampai sebah, yang hantar di tempat masjid, yang hantar di tempat balai bud, yang hanai turi ayah dengan mai. Kita tak pernah mengatakan apa-apa kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, ayo melalui proses maulid ini, kejadian maulid ini, ayo kita teladani Rasulullah dan kita cintai agama ini dengan setulus-tulus cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk supaya kita setelah kita mati besok bisa meninggalkan generasi-generasi hebat.
Sehebat-hebat orang tua yang paling hebat, orang tua yang bisa meninggalkan generasi hebat selanjutnya. Nyo gaduh pegah dia nyo. Pada masa bapak je mun gawat. Pada masa bapak je mun kok beres. Pada masa alungnya mun hana lagi nyo. Gaduh pegah ada ke hanampu merusahan bi. Yang paling nak pegah apa? Bagaimana kita mampu menciptakan generasi yang hebat untuk kita wariskan agama kepada mereka untuk tetap Islam tegak di muka bumi yang tercinta ini. Yang terakhir sekali, Rasulullah pemberi syafaat kepada kita. Maka itanya Bapak Ibu sekalian, ayo cinta kita, teladan kita kepada Rasulullah. Karena di akhirat besok Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah, kekuasaan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada kita umat. Ketika kita tidak mencintai Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan mencintai kita? Ketika kita tidak kenal dengan Rasulullah, bagaimana Rasulullah akan mengenal kita? Ketika kita tidak pernah menyebut nama Rasulullah, bagaimana mungkin Rasulullah akan menyebut nama kita besok di akhirat? Semoga apa yang Ustaz sampaikan ini bisa menjadi pelajaran, bil khusus kepada Ustaz dan kepada kita semuanya. Nyoku ke Pak Muslim, Pak Jamil, Pak Ali, PJ, Ketua Panitia, Pak Juman, ke Ilwa pegot. Citeh tiga. Mandub no runjak. Bagaimana ni? Syiarnya dapat. Syiarnya kita dapat. No ni kala. Ada pegah alasan ujian. Ujian. Kacih hana urang. Nyon na wate ujian nyon na yang kelom. Alhamdulillah ujian. Hana meritat hana urang. Hana meritat hana urang. Yang ya tu hana ujian hana urang lomba. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Insyaallah. Ibu nanti hari Minggu semangat buat maulid Bu ya. Alhamdulillah. Bu, jangan makan re. Jangan beli, masak sendiri karena setiap masakan itu akan dihitung oleh Allah sebagai pahala. Hana payah blog ni. Manteng kuah na mangat long kumagun. Kakak hana mangat kaya pa jugop kakak kala koron. Nebu je na. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina